Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Padang Panjang Sepekan kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda. Dari Comment Center Padang Panjang bersama saya Derit M. Harika, kita langsung ke berita pertama. Di tengah rutinitas yang padat sebagai pimpinan daerah, Wali Kota Fadli Amran dan Wakil Wali Kota Asrul tetap menyempatkan diri untuk berolahraga. Jumat 19 Agustus 2022 bersama Forkopimda, rombongan Wako dan Wawako ikuti jalan santai dan jogging bersama. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran dan Wakil Wali Kota Asrul menyempatkan berolahraga bersama pada Jumat 19 Agustus 2022. Olahraga ini juga diikuti oleh Ketua DPRD Mardiansyah, Kapolres AKBP Doni Bramanto, dan pejabat lainnya. Rombongan melaksanakan jalan santai dari lapangan Bancalaweh melewati Jalan Adam Bebe dan Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dengan adanya kegiatan olahraga santai ini, Wako Fadli berharap hubungan antar Forkopimda semakin solid untuk kemajuan Kota Padang Panjang. Haris Soyata dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang Sepekan. Bertempat di Gor Bancalaweh, Wali Kota Fadli Amran secara resmi membuka Open Turnamen Badminton Grand Azizi Cup kedua yang mempertemukan sejumlah klub di Sumatera Barat. Open Turnamen Badminton Grand Azizi Cup 2 yang mempertemukan sejumlah klub di Sumatera Barat diadakan pada Sabtu 20 Agustus 2022 di Gor Bancalaweh. Kegiatan ini dibuka oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran. Grand Azizi Cup 2 merupakan pertandingan bulu tangkis ganda putra yang dilangsungkan selama 6 hari. Pertandingan dibagi menjadi 2 kategori. Kategori 1 untuk atlet PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia sebanyak 32 pasang. Sedangkan kategori 2 non-atlet PBSI diikuti 66 pasang. Wako Fadli menyampaikan dukungan atas kegiatan yang diselenggarakan oleh Grand Azizi ini. Harapannya, kegiatan serupa perlu diperbanyak, lalu dengan kegiatan tersebut dapat menjadi ajang persiapan menuju Porprov 2023. Misi PBSI untuk mendapatkan 4 medali tadi. Yakin? Serius? Tepuk tangan untuk PBSI. Sementara itu, pimpinan Grand Azizi sekaligus Ketua PBSI Padang Panjang Alex Saputra berharap kegiatan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi generasi muda. Wako Fadli bersama Forkopimda sempat menjajal partai eksebisi. Wako Fadli berpasangan dengan Kapolres Doni Bramanto menghadapi Ketua DPRD Mardiansyah yang berpasangan dengan Komandan Secatabe Letkol Infantri Yusuf Saud Tanjung. Haris Soyata dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang Sepekan. Masih dalam peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77, warga Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, gelar nonton bareng film Sepatu Dahlan bersama Wali Kota Fadli Amran dan keluarga. Warga Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, gelar nonton bareng atau nobar dengan memutar film Sepatu Dahlan. Kegiatan ini turut dihadiri Wali Kota Fadli Amran bersama keluarga pada Ahad 21 Agustus 2022 malam. Wako Fadli bersama istri Dian Puspita dan anak Ashraf Fadian Amran turut didampingi anggota DPRD Hukemri bersama istri, Camat Padang Panjang Barat, Fiori Agustian, Kabid Perpustakaan Tuti Abdul Rajab, Lurah, LPM, dan undangan lainnya. Wako Fadli sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar kelurahan yang difasilitasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini, karena kegiatan seperti ini akan mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan kerjasama antar warga. Selain itu, Wako Fadli juga mengajak masyarakat agar selalu bersatu dan rukun antar sesama, saling jaga kekompakan dan jangan sampai ada perpecahan antar warga. Ya, namanya RT itu kan rukun tetangga. Ini rukun ada di sekolah? Ya. Itu saja nggak usah sulit-sulit memaknai kemerdekaan, bagaimana caranya kita bersatu. Ya, jangan ada perpecahan. Kalau selisih pendapat itu biasa, ya. Tetapi bagaimana kita menjaga kekompakan kita? Karena di Kelurahan Balai ini salah satu yang terpadat di Kota Padang Panjang, betul? Yuli Guslinda dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang Sepekan. Prestasi membanggakan kembali diperoleh oleh Kota Padang Panjang. 3 penghargaan sekaligus diraih dalam Badan Kepegawaian Nasional atau BKN Award. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Fadli Amran di Istana Bung Hatta, Senin 22 Agustus 2022. 3 penghargaan yang diraih Pemko Padang Panjang pada acara Badan Kepegawaian Nasional atau BKN Award, yaitu implementasi manajemen ASN terbaik, implementasi penerapan manajemen kinerja kota tipe kecil sebagai peringkat 1, dan penilaian kompetensi kota tipe kecil sebagai peringkat 3.
Penghargaan tersebut diterima Wali Kota Fadli Amran dari Kepala BKN diwakili Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Suharman, didampingi Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Asisten Administrasi dan Umum Setda Prop Sumbar, Andri Yulika, dan Kepala Kantor Regional 12 BKN Anna Hasnah Hasarudin pada Senin 22 Agustus 2022 di Aula Istana Bung Hatta, Bukit Tinggi. BKN Award diserahkan di sela-sela kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN di lingkungan Pemprov Sumbar. Padang Panjang merupakan satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang meraih 3 kategori sekaligus. Wako Fadli menyampaikan diraihnya 3 kategori tersebut tak lepas dari upaya Pemko melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yaitu penguatan implementasi manajemen ASN yang berbasis sistem merit. Wako Fadli berharap melalui BKN Award, kebijakan dan manajemen ASN di lingkungan Pemko menjadi lebih baik sehingga terwujud ASN yang andal dan berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Haris Sujata dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Pemerintah kota gelar sosialisasi peraturan pengadaan barang dan jasa atau PBJ pemerintah dan e-katalog lokal Kota Padang Panjang di Auditorium Mifan Senin 22 Agustus 2022. Bertempat di Auditorium Mifan Waterpark pada Senin 22 Agustus 2022, pemerintah kota menggelar sosialisasi peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan e-katalog lokal Kota Padang Panjang. Kegiatan yang dibuka Wakil Wali Kota Asrul tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Sony Budaya Putra, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ewa Soska, Kepala OPD, Camat dan Lurah se-Kota Padang Panjang. Dalam sambutannya, Wawako Asrul mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari program percepatan dari pemerintah untuk seluruh pihak terkait agar mendukung percepatan e-katalog lokal sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia. Wawako Asrul menghimbau kepada masing-masing OPD agar ikut mendorong para pelaku usaha katalog lokal sebagai mitra masing-masing. Sementara itu, analis kebijakan ahli muda pengadaan barang dan jasa, Yosi Aulia selaku Ketua Pelaksana berharap melalui kegiatan ini para peserta mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang aspek hukum administrasi negara, serta memahami dan berkomitmen dalam penggunaan produk dalam negeri dan produk pelaku UMKM melalui aplikasi katalog elektronik lokal. Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan narasumber Arif Budiman Anwar dari Direktorat Penanganan dan Permasalahan Hukum LKPP dengan materi mitigasi risiko dalam kontrak PBJ. Kemudian juga memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa di Kota Padang Panjang harus transparan, akuntabel, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Rifki Mahendra dan juru kamera Deva Aprilia, Padang Panjang sepekan. Badan Wakaf Indonesia atau BWI Perwakilan Kota Padang Panjang masa periode 2022-2026 resmi dikukuhkan oleh Ketua BWI Provinsi Sumatera Barat Jaferi di Hall Lantai 3 Balai Kota Senin 22 Agustus 2022. Pengukuhan Badan Wakaf Indonesia atau BWI Perwakilan Kota Padang Panjang masa jabatan 2022-2026 dilakukan oleh Ketua BWI Provinsi Sumatera Barat Jaferi di Hall Lantai 3 Balai Kota pada Senin 22 Agustus 2022. Wali Kota Fadli Amran dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Ketua BWI Jupakni dan pengurus yang sudah dikukuhkan. Ia mengharapkan BWI melakukan edukasi dan sosialisasi untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa wakaf ini seumur hidup dan kepada pengurus juga penting berinovasi dan bergerak cepat. Wako Fadli juga mengatakan yang perlu dilakukan oleh BWI adalah benar-benar mengkaji dan memanfaatkan pemikiran, bukan potensi bagaimana berwakaf dan investasi saja. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, Alizar, menambahkan pihaknya akan mengawal pengurus BWI yang baru untuk dapat bekerja dan beraktivitas sesuai dengan program dan aturan yang ada. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang sepekan. Tim Singgalang berhasil mengalahkan tim Koto Panjang B dalam partai final turnamen sepak bola Koto Panjang Cup 2022. Trofi pemenang diserahkan langsung oleh Wali Kota Fadli Amran. Bertempat di lapangan Gunung Sejati, permainan yang disajikan tim Singgalang dan tim Koto Panjang B begitu sengit. Memasuki babak kedua, Singgalang berhasil membobol gawang Koto Panjang B melalui titik putih yang dieksekusi strikernya Fai.
skor berubah menjadi 1-0 untuk Singgalang. Tim Koto Panjang yang diperkuat beberapa pemain berpengalaman seperti Cawen, Marches, Doli Damora, Dian Novrian, serta Elman Ferry ini berusaha untuk mengubah kedudukan. Serangan demi serangan terus dilakukan, namun sampai peluit panjang dibunyikan, kedudukan tidak berubah untuk kemenangan Singgalang yang berhasil menjadi pemuncak turnamen yang digelar sejak awal Agustus lalu itu. Wali Kota Fadly Amran saat penyerahan trofi kepada kedua tim sekaligus menutup secara resmi turnamen ini menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap terselenggaranya turnamen ini. Sementara itu, Ketua Panitia Hendriko RT berharap melalui turnamen ini semakin mempererat hubungan silaturahmi antar penghobi sepak bola khususnya di daerah Pabasko. Andes Maradona dan juru kamera Wulya Martayadi, Padang Panjang sepekan. Selasa 23 Agustus 2022, Wakil Wali Kota Asrul hadiri acara panen hadiah Simpedes BRI Cabang Kota Padang Panjang yang memberikan hadiah utama mobil dan menghadirkan penyanyi Kintani. Panen hadiah Simpedes dengan hadiah utama mobil untuk nasabah digelar oleh BRI di halaman Kompi Markas Secatabe pada Selasa 23 Agustus 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Asrul. Acara juga dihadiri Ketua DPRD Mardiansyah, Forkopimda, Pimpinan Wilayah atau RCIO BRI Narto Laksono, Regional Head Bambang Widyasmoro, Eka Sri Rahayu Ningsih, Kabag Mikro Wahyu. Acara dimeriahkan oleh artis Minang Kintani. Dalam sambutannya, Wawako Asrul mengapresiasi kegiatan panen hadiah Simpedes BRI karena selalu setia kepada nasabah, khususnya masyarakat Padang Panjang, untuk memberikan hadiah besar-besaran seperti saat ini. Sementara pimpinan Kanca BRI Padang Panjang Panji Kurniawan menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan 2 kali dalam setahun atau sekali 6 bulan dengan hadiah utama mobil Honda Mobilio dan beberapa unit sepeda motor All New Fiction dan Matic Vino, kulkas, televisi, rice cooker, dan beberapa door prize menarik untuk para undangan. Ada yang menarik dalam acara ini di mana masyarakat yang langsung top up saldo diberi hadiah door prize dan tambahan saldo dari Pimka BRI Padang Panjang. Yuli Guslinda dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Bersama Kementerian Kesehatan, anggota DPR RI Komisi 9 Syir Syam gelar kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat atau GERMAS dengan sosialisasi pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat. Sosialisasi pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat Kota Padang Panjang digelar oleh anggota DPR RI Komisi 9 Syir Syam bersama Kementerian Kesehatan. Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS ini dilaksanakan di Aula Hotel Aulia pada Selasa 23 Agustus 2022. Dalam penyampaiannya, Syir Syam mengatakan dinobatkannya Kota Padang Panjang sebagai kota sehat membuat kota atau kabupaten lain datang ke kota ini untuk studi tiru. Syir Syam menjelaskan sosialisasi dilaksanakan untuk menjelaskan bahwa rujukan yang ditujukan ke rumah sakit dari puskesmas dilakukan untuk pasien yang menjadi peserta BPJS Kesehatan. Bahwa Padang Panjang ini sudah terkenal menjadi kota sehat. Kalau kita sudah dijuluki menjadi kota sehat, risikonya apa? Risikonya orang lain akan belajar ke sini. Jadi masalah kesehatan ini sangat penting. Sementara itu, Wali Kota Fadly Amran kepada semua peserta sosialisasi menjelaskan dengan keikutsertaan masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan membuat masyarakat mendapatkan haknya dalam kesehatan. Dengan dilaksanakannya GERMAS ini, diyakini mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Padang Panjang di masa yang akan datang dan mengantisipasi penyebaran COVID-19. Kita coba follow up, kalau misalnya sekarang sudah dicu, ya rumah sakit waktu itu sudah digagas oleh Bapak Swisat, alhamdulillah. Kalau untuk Batu Pusplo Koto, rumah sakit kita ini masih menjadi tujuan ya. Mudah-mudahan ke depannya dengan adanya NICU dan juga gedung OKK tadi akan lebih memaksimalkan pelayanan kita untuk masyarakat Padang. Demikian saja. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Wulya Martayadi, Padang Panjang sepekan. Komisi 9 DPR RI bersama BPOM Kota Padang laksanakan sosialisasi obat dan makanan bertajuk pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi Selasa 23 Agustus 2022. Bertempat di Auditorium Hotel Aulia pada Selasa 23 Agustus 2022, Komisi 9 DPR RI bekerjasama dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Padang laksanakan sosialisasi obat dan makanan.
Kegiatan bertajuk sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Soni Budaya Putra, menyambut baik kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana cara memilih dan menggunakan obat dan makanan yang aman, bermutu, serta bermanfaat. Soni juga mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada anggota Komisi 9 DPR RI Suirsyam bersama mitra kerja Balai Besar atau BPOM Padang yang telah memilih Kota Padang Panjang sebagai tempat sosialisasi. Sementara itu, Suirsyam mengungkapkan sosialisasi ini dilaksanakan mengingat peredaran dan penjualan obat tradisional, kosmetik, dan makanan tanpa label BPOM marak diperjualbelikan di pasaran. Ini berpotensi dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai pengguna atau pemakai. Kegiatan yang diikuti kurang lebih 150 peserta yang terdiri dari berbagai kalangan masyarakat tersebut juga dihadiri Kepala BPOM Padang Abdul Rahim, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Dr. Faizah, dan pejabat terkait. Rifki Mahendra dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Pertemuan bulanan istri-istri kepala daerah atau Iskada se-Sumatera Barat digelar di Auditorium Ivan Waterpark Rabu 24 Agustus 2022. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TPPKK Provinsi Sumatera Barat Harneli Mahyildi. Bertempat di Auditorium Ivan Waterpark pada Rabu 24 Agustus 2022, pertemuan bulanan istri-istri kepala daerah atau Iskada se-Sumatera Barat digelar. Acara dihadiri Ketua Tim Penggerak dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Barat, Harneli Mahyildi, didampingi Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita Sumbar, Fitria Amalia Audi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Sumbar, Lina Hansastri. Pada sambutannya, Umi Harneli menyampaikan pertemuan bulanan ini merupakan pertemuan silaturahmi sehingga dapat membangkitkan semangat organisasi wanita yang ada di lingkungan pemerintah kota atau kabupaten se-Sumatera Barat. Sementara itu, Wawako Asrul menyampaikan selamat datang kepada Ketua TPPKK, Ketua GOW, Ketua DWP Kabupaten atau Kota beserta pengurus se-Sumatera Barat yang sudah datang ke Kota Padang Panjang dalam pertemuan ini. Dalam kesempatan tersebut, Ketua TPPKK Kota Padang Panjang Dian Puspita Fadli Amran juga menyampaikan ekspos bagaimana perjalanan dan program-program TPPKK Kota Padang Panjang yang sudah dilaksanakan, mulai dari Pokja 1, 2, 3, dan Pokja 4. Usai mendengarkan ekspos Ketua TPPKK Kota Padang Panjang, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian informasi BKAW Sumbar oleh Dr. Fitria Audi dan penyampaian informasi DWP Sumbar oleh Lina Hansastri. Juga ada penyampaian informasi dari Sekretaris PKK Sumbar, LKKKS Sumbar, dan informasi Dekranasda Sumbar. Acara Iskada juga dimeriahkan vokal grup Green Voice yang terdiri dari TPPKK, GOW, dan DWP Padang Panjang di bawah binaan istri Wako Fadli dan istri Wawako Asrul, serta tampilan tari dari Sanggar Tari Taruko pimpinan Tony Riafi, dan ditutup dengan penampilan fashion show dengan rancangan baju desainer Zio William yang merupakan putra daerah Padang Panjang. Kegiatan ini juga diisi stand UMKM unggulan Kota Padang Panjang seperti Minang Kayo, Kerang Keju, Kopi Sayo, Jamu Bundo Kanduang, Batik Kerang Minang, dan lainnya yang juga sempat dikunjungi Umi Harneli, Dr. Fitria, dan undangan lainnya. Tim Liputan Padang Panjang sepekan. Membuka Jambore Nasional, Wali Kota Fadli Amran berterima kasih dan merasa bangga kepada Indonesia APV Club atau IAC yang telah memilih Kota Padang Panjang sebagai tuan rumah. Indonesia APV Club atau IAC laksanakan Jambore Nasional atau Jamnas untuk pertama kali di Pulau Sumatera. Kota Padang Panjang terpilih sebagai tuan rumah perdana. Wali Kota Fadli Amran saat membuka Jamnas tersebut merasa bangga dan berterima kasih kepada IAC telah memilih Kota Padang Panjang untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Tidak lupa Wako Fadli mengenalkan beberapa keunggulan Kota Padang Panjang, mulai dari pariwisata, kuliner, dan beberapa prestasi Padang Panjang. Sementara itu, Ketua Umum IAC Suryo Wibowo menyampaikan pihaknya memilih Kota Padang Panjang untuk kegiatan karena suasana yang sejuk dan kebudayaannya. Sementara itu, Ketua Panitia IAC Yanas menyebutkan kegiatan ini berlangsung selama 2 hari dan dihadiri sebanyak 250 orang dari beberapa wilayah di Indonesia. Yuli Guslinda dan juru kamera Muhammad Aldea, Padang Panjang sepekan. Akhiri rangkaian perlombaan untuk peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, warga Kelurahan Tanah Pak Lambik gelar hiburan dengan penampilan musik Dendang Kim. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Fadli Amran, anggota DPRD Puji Hastuti, serta undangan lainnya.
Penampilan musik Dendang Kim pada Ahad 21 Agustus 2022 malam menjadi bagian dalam rangka rayakan HUT RI ke-77 bagi warga Kelurahan Tanah Pak Lambik. Acara ini turut dihadiri Wali Kota Fadli Amran, Ketua DPRD Mardiansyah bersama anggota DPRD Puji Astuti dan undangan lainnya. Wako Fadli memberikan semangat untuk warga Tanah Pak Lambik dan mengaku bangga karena dalam memeriahkan HUT RI, masyarakat berkumpul, saling bersilaturahmi dan berbagi antar sesama. Wako Fadli juga memberikan support berupa hadiah Kim untuk masyarakat setempat bernilai Rp1.000.000. Yuli Guslinda dan juru kamera Mariulis Max, Padang Panjang sepekan. Berita tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang sepekan edisi kali ini. Jangan lupa terus perbarui informasi Anda bersama kami di Padang Panjang TV. Akhir kata, saya beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.